Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Subeki dengan NIM 415120052. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas besar pertemuan 1, yaitu terkait mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana tugasnya itu di sini kita disuruh membuat atau menjelaskan suatu proses pembuatan input variabel menggunakan beberapa tipe yang telah ditentukan di Java. Pertama itu kemarin kayak untuk pembuatan input tersebut kayak menggunakan kelas scanner, buffer header, dan juga konsol ya. Jadi di sini langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Di sini saya menggunakan suatu text editor yang bernama IntelliJ IDEA. Di sini sedikit berbeda ya dengan NetBeans seperti biasanya. Jadi ketika ingin suatu membuat project baru di IntelliJ, di sini biasanya sudah ada ya file untuk pembuatan project tersebut. Di sini ketika new ada juga untuk ini new project. Di sini nanti ketika di sini pilih Java dan kemudian bisa diklik next saja langsung. Di sini kebetulan karena dan kemudian ketika di next tersebut nanti dia akan muncul projectnya itu pertemuan 1. Di sini karena kemarin sudah dibuat, jadi langsung di skip saja untuk pertemuan tersebut dan langsung sudah muncul projectnya. Di sini ketika udah ke create project maka akan bisa juga untuk pembuatan kelasnya ya, dimana ketika pembuatan kelas tersebut bisa diklik diklik kanan di package tersebut pertemuan 1 dan kemudian diklik Java class. Nanti ketika suatu Java class tersebut di create, nanti akan otomatis dia itu nge-create suatu folder src ini dan akan menghasilkan beberapa kelas tersebut. Di sini di dalam folder src ada beberapa kelas yang telah saya buat. Contohnya itu kayak untuk ini ya, pertama mungkin kayak untuk scanner mahasiswa ya. Jadi di sini scanner mahasiswa, buffer mahasiswa, dan juga konsol mahasiswa, dimana kelas tersebut nanti yang akan dijelaskan satu persatu. Jadi mungkin di sini langsung saja pembuatannya, dimana scanner mahasiswa ini suatu input variabel juga, suatu tipe untuk membuat variabel menggunakan scanner juga ya. Nah, jadi scanner merupakan suatu tipe untuk pengolahan suatu variabel menggunakan yang bersifatnya itu menggunakan keyboard ya di dalam konsol Java. Di sini pertama itu kayak ada kelas variabel terlebih dahulu, kayak kemarin kan ketentuan ini ada nama yang ditampilkan, nama universitas, nama mahasiswa, tanggal join, dan juga NIM-nya. Di sini maka oleh karena itu dibuat juga suatu variabel string string kayak name university, name student, date join, dan juga variabel integer yaitu NIM student. Nah, ketika variabel tersebut telah dibuat, maka kita itu membuat suatu kelas bernama keyboard yang berasal dari kelas scanner ya. Scanner tersebut itu merupakan tadi ya untuk menginput suatu variabel dalam keyboard tersebut ya, dan nanti menyimpannya. Di sini langsung saja kayak masukkan nama kampus yang create system out, dan nama kampus tersebut itu tadi itu name university. Nah, di sini kita harus membaca juga keyboard ini next line ya. Kenapa bukan next doang? Karena kan dalam modul itu dia itu hanya next aja ya. Nah, jadi ketika suatu input tersebut jika ada untuk menyebutkan spasi, maka diperlukan next line ya. Jadi nanti di support spasi. Jadi di sini tambahkan next line sama halnya dengan masukkan nama Anda, maka di sini juga name student keyboard.next line. Kemudian NIM ini sedikit berbeda ya. Jadi dia itu diperlukan untuk keyboard next line juga ya. Name student maka dia ada parsing karena kan bisa bentuknya dia itu string ya. Kalau jadi next line ini bentuknya string, maka perlu diinput lebih dahulu, di-convert dari integer ke parseIn ya. Kemudian setelah itu ada juga tanggal masuk kampusnya juga perlu diinisialisasi, date joinnya itu menggunakan keyboard next line. Kemudian setelah diinisialisasi suatu variabel tersebut yang 4 di atas, maka ditampilkanlah variabel tersebut. Contohnya kayak nama kampus, di sini ada untuk tim university yang ditampilkan, nama mahasiswa ada untuk name student, name student, dan juga tanggal masuknya itu date join ya. Mungkin di sini bisa langsung saja kita demokan ya untuk programnya. Nah, di sini kayak masukkan nama kampus kan tadi ini sudah sesuai, sudah dibuat. Nah, ketika dia menginput contohnya Universitas Mercu Buana, nah di sini dia itu kayak menyimpan variabel sementara dari nama kampus tersebut. Di sini kayak nama Anda, kemudian di sini ada juga untuk ini NIM-nya, kemudian tanggal masuk kampus contohnya 28 Maret 2022 gitu.
Nah, setelah sebut, nah nanti dia akan muncul, nah akan dimunculkan pada buat tersebut yang telah diinput ya tadi. Nah, ini dari mana nama kampus ini tadi kan name university ya, name university tadi diinput berdasarkan ini. Nah, jadi kayak mengambil nilai tersebut ya dan di print out ke dalam konsol Javanya gitu, terminal Javanya. Itu mungkin tadi ya terkait scanner mahasiswa. Kemudian setelah itu ada juga untuk pembuatan input tersebut seperti input tadi ada juga menggunakan buffer ya, buffer mahasiswa. Jadi buffer mahasiswa di sini kayak untuk pembuatan kelas baru sama halnya tadi ya, kayak bisa diklik kanan di package atau mungkin kalau udah create folder src bisa untuk langsung ini create apa kelas ya, nanti nama kelasnya apa nanti akan otomatis kebuat. Nah, di sini saya membuatnya buffer mahasiswa. Di sini ada juga jadi di sini di dalam kelas buffer mahasiswa ini mungkin menjelaskan terkait input stream reader dan override reader ya. Jadi contohnya itu bedanya apa dengan scanner? Kalau keyboard yang tadi, scanner keyboard ini hanya bisa menginputkan dari keyboard nilai input keyboard tersebut aja gitu. Nah, kalau input stream reader atau override reader ini dia itu bisa dari keyboard ataupun dari file ya. Jadi misalkan di contohnya ada file notepad ya, misalkan dia mencari suatu variabel tersebut di dalam notepad, nanti dia bisa juga gitu. Jadi untuk file buffer reader support dan juga untuk keyboard dia support ya untuk buffer reader ini. Nah, samaannya tadi seperti yang scanner yang ditampilkan itu kayak university name, student name dan juga the join ya. Di sini perlu diinisialisasi. Kemudian membuat object stream itu menggunakan input stream reader ya, karena di sini kemarin ketemu seperti itu kayak membuatnya input stream reader sama kayak yang ini scanner, dia maka perlu diinisialisasi juga. Kemudian juga buffer reader ya, di buffer reader ini digunakan untuk tadi ya membuat objek buffer reader untuk agar support ketika inputnya itu bisa berdasarkan ini ya keyboard ataupun file sama saja, tapi keunggulannya itu ya. Nah, di sini kayak setelah menginisialisasi variabel forward reader dengan juga forward reader.isr, isr ini ngambil dari input stream reader ya, karena forward reader ini melihat parameternya yaitu perlu reader ya. Jadi di sini udah dimasukkan. Kemudian habis itu bisa langsung diinisialisasi saja, misalkan kayak seperti halnya kayak yang scanner tadi, perlu juga masukkan nama kampusnya apa. Kemudian yang berbeda itu karena kan tadi kalau yang keyboard ini itu yang scanner kayak next line untuk membaca parabalnya. Kalau di sini dia menggunakan read line ya. Kenapa read line? Di situ perlu juga agar support spasi juga gitu. Jadi menggunakan catch juga agar dia nggak exception ya ketika crash ya, atau ada bugs ya. Jadi ketika udah realisasi ke university name dengan biar dua read line, nama Anda di sini sudah juga name, kemudian kampus ya ini sudah juga. Kalau name ini sedikit berbeda ya, dia menggunakan parsing juga sama ya seperti yang di scanner tadi, dia menggunakan parsing kalau untuk name karena pada dasarnya readline ini bentuknya string ya, jadi dia perlu dikonversi atau dikonvert terlebih dahulu. Nah, setelah diinisialisasi kayak readline juga kayak tanggal masuk, nah maka sama halnya kayak yang tadi juga ya scanner, dia maka perlu ditampilkan variabel-variabelnya, nanti nama kampusnya yang telah diinput nanti akan menunjukkan university name. Mungkin ketika untuk jelasnya langsung bisa dinemukan saja. Di sini contohnya adalah ini running saja, bisa langsung running di sini. Contohnya nama kampusnya Binus University, nama andanya Fajar, masukkan NIM-nya contohnya segini. Yang masuk kampusnya 28 Oktober 2023. Nah, di sini dia sudah muncul ya. Dan sekarang sudah muncul tampilannya jadi seperti ini. Nama kampus Binus Fajar dan tanggal masuknya ya. Setelah sama halnya gitu, ini dari mana nih nama kampus ini, dia ngambil dari variabel university name lah. University name ini tadi udah diinisialisasi dengan br.readline, jadi buffer reader ngambil nilai readline-nya kayak untuk spasi dia bisa ngambil nilai inputnya, sama halnya kayak nama siswa sama saja gitu. Ini tanggal masuk berdasarkan variabel yang telah dibuat. Mungkin seperti itu terkait penjelasan terkait buffer reader ya untuk pembuatan suatu input nilai. Kemudian selanjutnya ada juga untuk masuk ke konsol mahasiswa ya. Di sini kalau konsol mahasiswa ini di sini bisa saja dibuat ya, objek baru lagi sama halnya seperti kelas-kelas lainnya. Jadi perlu dibuat konsol mahasiswa. Kemudian juga untuk di sini kayak menginisialisasi konsol sistem konsol ya.
sama halnya kayak tadi perlu ditampilkan university, console.readline, nomor student deadline. Deadline ini yang agar cepat spasi ya tadi, kayak untuk namanya juga NIM. NIM juga di sini kayak untuk console readline juga ya. Ini perlu dikonversi juga terlebih dahulu. Kemudian juga untuk dead join ya. Dead join ini sama halnya ya, readline juga karena bentukkan string. Dan kemudian ketika telah diinisialisasi, konsol ini bedanya itu dia bentuknya itu dalam konsol ini ya, seperti terminal mungkin dari sistem OS bawaannya ya. Ini nanti ketika running dia sedikit berbeda gitu, ada komennya sendiri, walaupun fungsinya itu sama, dia itu ketika untuk mengimport variabel dan akan ditampilkan dalam terminal ya, seperti halnya kayak untuk scanner dan juga buffer reader. Nah kemudian di sini ketika telah diinput, ditampilkan juga pada bot tersebut. Contohnya masukkan nama kampus tadi, nah tampilkannya name university, masukkan nama anda, name student, NIM, tentang masuk kampus di joined ya. Mungkin kalau ini langsung running saja ya, walaupun ada sedikit perbedaan. Nah di sini untuk running ini dia diketikkan di terminal ya. Di sini ada terminal, kemudian diketik aja japak konsol mahasiswa.japa ya di sini. Nah ketika sudah di running tersebut, ada juga komen lagi, dia itu komennya ini gini, Java konsol mahasiswa ya, dimana nanti dia untuk memunculkan input atau terminal dari logic yang telah dibuat tadi ya, untuk inputan yang telah dibuat. Contohnya di sini kita tunggu saja. Oh ya di sini sorry, ini dikira loading tapi ternyata langsung bisa diinput saja ya. Masukkan nama kampus, contohnya Universitas Muria. Di sini nama, kemudian di sini nggak kelihatan ya, dia kalau untuk yang konsol ini dia langsung menginputkan suatu nilai inputnya ya, kemudian nanti akan dimunculkan ke dalam variabel ya. Jadi mungkin di sini saya berurutan, namanya ini Fajar, kemudian di sini NIM ini mungkin segini, kemudian di sini tanggal joinnya itu 20 Januari 2022 ya. Nah nanti dia akan masukkan langsung seperti ini gitu. Nah itu mungkin sedikit perbedaan kalau untuk yang konsol ya, berdasarkan konsol. Jadi ada perbedaan terkait inputnya, jadi perlu ada di terminal itu. Mungkin kalau di macOS mungkin setiap OS beda-beda, karena di sini di macOS kayak menginputkan japak konsol mahasiswa.japa agar untuk meruningnya ya, kemudian dari japa ada konsol mahasiswa, kemudian langsung saja diketikkan gitu nilainya, karena emang tidak terlihat gitu kalau untuk konsol ini. Untuk bilangannya ya, seperti hal yang tadi ya, berbeda, sedikit ada perbedaan untuk yang scanner dan juga buffer reader. Kemudian ketika ada di input, dia akan munculkan seperti ini, nama kampusnya apa, nama anda, NIM, dan juga tanggal masuk kampus. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya terkait suatu pertemuan pertama ya dari tugas pemrograman berorientasi objek, dimana tugas itu kayak menjelaskan suatu input ya, variabel ya dari beberapa tipe ya, kayak untuk menggunakan scanner, buffer reader, dan juga konsol ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.